wabarakatuh. Nama saya Alma Hairunisa Amarfi, NIM 15011190181. Saya di sini sebagai ketua kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Pengaruh Perkembangan Dompet Digital terhadap Kemudahan Pembayaran Online dan Offline. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syekh Ramadan, NIM 15011190178, akan menjelaskan tentang kajian teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania dari program studi S1 Administrasi Bisnis kelas AB 4302 NIM 15011190197. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan dompet digital terhadap pembayaran online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Zakia dari kelas AB 4302 NIM 1501119206 akan menjelaskan abstrak, kesimpulan, dan saran. Seperti yang ada pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan abstrak. Teman-teman, seiring dengan perkembangannya zaman, banyak perubahan yang terjadi hingga saat ini, terutama perkembangan teknologi yang sangat pesat. Salah satunya perkembangan teknologi pada pembayaran. Umumnya, pembayaran menggunakan uang cash dan ATM. Namun, hal tersebut seringkali menjadi suatu permasalahan, yaitu tertinggalnya dompet. Maka dari itu, penelitian kami dilatar belakangi oleh suatu permasalahan yang timbul dari penggunaan uang cash dan ATM tersebut. Munculnya suatu teknologi yaitu dompet digital merupakan suatu solusi untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis perkembangan di dompet digital di Indonesia. Untuk memenuhi penelitian ini, kami menggunakan teknik pengisian kuesioner dari Google Form yang diisi oleh 63 responden yang terdiri dari 45 pengguna dompet digital. Dari hasil penelitian tersebut, kami mendapatkan beberapa data. Yang pertama, dompet digital mempunyai beberapa manfaat, yaitu dompet digital dapat memudahkan dalam transaksi dan mendapatkan cashback bagi penggunanya dalam pembayaran. Dan yang kedua, kekurangan dompet digital ini bisa saja sistemnya error dan akan mengganggu suatu kegiatan pembayaran atau transaksi. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu bagian pembahasan. 1. Latar belakang. Belakangan ini, era digital berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, mulai banyak bermunculan teknologi yang sengaja diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang menyukai sesuatu yang mudah dan praktis, termasuk dalam hal pembayaran ataupun bertransaksi. Pada umumnya, kita selalu bertransaksi menggunakan uang tunai ataupun kartu ATM. Namun, yang seringkali menjadi masalah adalah ketika kita ketinggalan dompet ataupun kita membeli sesuatu tapi tidak bisa mencapai batas minimum sehingga kita tidak bisa menggunakan kartu ATM sebagai alat pembayarannya. Untuk mengatasi masalah tersebut diciptakan sebuah aplikasi cerdas bernama dompet digital. Dompet digital sendiri merupakan suatu teknologi baru yang diciptakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Aplikasi ini diperkirakan dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi online maupun offline. Namun sebelum digunakan Anda harus men-top up dompet digital terlebih dahulu. Anda bisa melakukan top up melalui transfer bank, debit online ataupun kartu kredit, mobile banking, serta melalui merchant seperti Alfamart. Dompet digital memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi karena dilengkapi oleh password dan pengenalan sidik jari, sehingga Anda tidak perlu takut kebobolan saat menggunakannya. Kemudahan dalam menggunakan dompet digital dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita ingin mentransfer uang namun letak ATM center terlampau jauh, kita bisa menggunakan dompet digital sebagai alat transaksinya. Sedangkan jika kita sedang berpergian jauh, lalu kita menemukan bot makanan atau minuman yang menyediakan dompet digital sebagai alat pembayarannya, seringkali kita akan diberikan cashback sebagai rewardnya. Berdasarkan fenomena di atas, hal ini sangat menarik untuk kami teliti lebih lanjut. Yang kedua, ada batasan masalah. Agar lingkup pembahasan tidak terlampau luas, maka perlu adanya batasan masalah agar kami tetap berfokus kepada titik masalah yang akan kami teliti. Yang pertama, perkembangan pesat dompet digital di Indonesia serta kemudahannya dalam melakukan transaksi online maupun offline. Yang kedua, memahami kekurangan dan kelebihan dompet digital sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Yang
Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami jelaskan, kami telah menemukan rumusan masalah yang tepat. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan dompet digital di Indonesia? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pembayaran melalui dompet digital? Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan dompet digital terhadap kemudahan pembayaran atau transaksi online maupun offline? Yang keempat, tujuan. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah 1. Memaparkan perkembangan dompet digital di Indonesia. Yang kedua, membandingkan kelebihan dan kekurangan dompet digital sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh perkembangan dompet digital terhadap kemudahan pembayaran ataupun transaksi online dan offline. Yang kelima, metode penulisan. Adapun teknik metode penulisan yang kami gunakan adalah metode studi pustaka yang diperoleh dari internet, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah pengisian kuesioner melalui Google Form. Kajian teori. Di sini yang dikaji itu ada 4 poin, yaitu dompet digital, sistem pembayaran, sistem offline, dan sistem online. Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada dompet digital. Dompet digital adalah kemajuan teknologi masa kini. Yang dimaksud di dompet digital dalam ini adalah sarana pertama yang diakui sebagai alat memudahkan manusia dalam membayar sesuatu, namun kemudian menjadi populer karena cocok untuk menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi belanja secara online. Yang kedua, ada sistem pembayaran. Yang dimaksud di sistem pembayaran ini adalah sistem yang memproses yang menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran sangat berkaitan dengan uang, yang dimana berhubungan juga dengan ekonomi. Yang ketiga, ada sistem online. Sistem online merupakan suatu istilah yang sering kita gunakan pada saat kita terhubung dengan internet atau juga dunia maya. Yang terakhir, ada sistem offline. Sistem offline adalah sistem yang bekerja tanpa hubungan dengan perangkat lain atau bisa dikatakan sistem yang bekerja tanpa internet. Lalu, di slide berikutnya, ada sistem pembayaran menurut ahli dan sistem online menurut ahli. Di sini, saya akan menjelaskan sistem pembayaran menurut ahli. Yang pertama, sistem pembayaran menurut CPSS Glosari tahun 2003. Menurutnya, sistem pembayaran yaitu interaksi antar entitas yang terdiri dari instrumen, prosedur, sistem terbang, funds transfer untuk melancarkan perputaran uang. Yang kedua, ada sistem pembayaran menurut Gutitan tahun 1998. Sistem pembayaran ialah suatu alat dan sarana yang diterima dalam setiap melakukan pembayaran secara umum, lembaga, dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut, termasuk prudential regulation. Lalu ada sistem online menurut ahli. Di sini ada 3 pendapat ahli. Yang pertama, menurut Dedi Kurniawan, bahwa online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online, seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain. Yang kedua, ada menurut Yudi Wicaksono, online dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang telah tersedia. Yang terakhir, menurut Jasmadi dan Solusindo, online merupakan sebuah tempat berbagai informasi di mana kita dapat menyumbangkan kemampuan kita untuk membuat sebuah komunitas yang solid melalui internet. Pada kali ini kita akan membahas tentang dompet digital. Dompet digital diciptakan untuk mempermudah transaksi online maupun offline. Dompet digital juga digunakan untuk menggantikan uang cash atau kartu ATM. Hampir semua orang menginginkan sesuatu yang praktis dan mudah, termasuk dalam hal pembayaran. Pembayaran pada umumnya menggunakan kartu ATM atau uang cash, akan tetapi ini sering terjadi masalah, seperti dompet tertinggal atau pembayaran dengan kartu ATM tidak mencapai batas maksimum. Oleh karena itu, diciptakan sebuah aplikasi yang bernama dompet digital. Dompet digital ini merupakan alat transaksi yang mempermudah pembayaran offline ataupun online.
Proses pengisian saldo dilakukan dengan cara top up. Sebelum menggunakan dompet digital, kita terlebih dahulu melakukan top up. Top up bisa dilakukan melalui transfer bank, debit atau kartu kredit online, lalu mobile banking, dan merchant seperti Alfamart dan Indomart. Lalu yang selanjutnya ada dompet digital sangat diminati oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, dompet digital sangat digandrungi masyarakat karena penggunaannya sangat mudah dan praktis. Lalu dompet digital juga ada cashback tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan pada dompet digital. Kelebihan dompet digital antara lain, yang pertama, alat transaksi yang mudah dan cepat. Mengapa dikatakan mudah dan cepat? Karena dompet digital hanya menggunakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk transaksi. Yang kedua, tidak memerlukan banyak tempat. Mengapa dikatakan tidak memerlukan banyak tempat? Karena dompet digital hanya menggunakan smartphone dan satu buah aplikasi yang langsung digunakan untuk bertransaksi. Yang ketiga, menghilangkan berbagai macam bentuk perantara. Mengapa dikatakan menghilangkan berbagai macam bentuk perantara? Karena ketika kita membeli dengan menggunakan dompet digital, kita tidak perlu menggunakan kasir karena sudah langsung dengan mudah menyekan pada pembelian. Jadi kita hanya tinggal menyekan kode QR tersebut pada dompet digital. Selanjutnya ada kekurangan pada dompet digital. Yang pertama, jumlah merchant terbatas. Jumlah merchant terbatas biasanya terjadi pada pedagang-pedagang kaki lima di pinggir jalan. Hal ini mengakibatkan kita akan kesusahan untuk bertransaksi dengan dompet digital karena di pinggir-pinggir jalan biasanya orang-orang yang berdagang tersebut tidak mengetahui tentang dompet digital. Selain dibebankan biaya admin, selanjutnya sering terjadi error sistem karena pada dompet digital smartphone tersebut harus tersambung pada jaringan internet, sedangkan jaringan internet seringkali tidak ada sinyal. Maka dari itu dompet digital juga sering terhambat pada alat transaksinya. Dompet digital sangat erat kaitannya dengan dompet digital online dan offline. Yang pertama ada dompet digital online. Dompet digital online digunakan pada transaksi jarak jauh. Contohnya ketika kita akan melakukan pembelian pada Shopee, Tokopedia, dan e-commerce yang ada di Indonesia. Maka dari itu penggunaan dompet digital online ini sangat diminati masyarakat karena masyarakat tidak perlu repot-repot pergi ke ATM center. Yang kedua ada dompet digital offline. Dompet digital offline adalah dompet digital yang digunakan pada saat kita melakukan transaksi dengan cara scan. Misalnya ketika kita akan membayar sesuatu di merchant-merchant yang ada di Indonesia. Dari pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa munculnya dompet digital ini diterima oleh masyarakat karena manfaatnya yang cukup membantu dalam pembayaran online maupun offline. Dompet digital ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dompet digital online dan dompet digital offline, yang dapat dibedakan dari jangkauannya. Dompet digital online lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan dompet digital offline. Dompet digital memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, praktis karena tidak membutuhkan uang cash ataupun dompet. Yang kedua, seringkali mendapatkan bonus ataupun cashback. Dan yang ketiga, melakukan top up-nya mudah, bisa melalui ATM ataupun m-banking. Dan yang keempat, penggunanya bisa menggunakan keamanan yang kuat, yaitu menggunakan fitur password ataupun sidik jari. Selain kelebihan, dompet digital juga memiliki kekurangan, yaitu jumlah merchant yang terbatas. Maka penggunanya juga tidak selalu bisa menggunakan dompet digital untuk melakukan pembayaran ataupun transaksi. Dan suatu pembayaran bisa juga terganggu karena sistem yang error. Lalu ada beberapa saran dari kami, yaitu untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas pengaruh perkembangan dompet digital terhadap kemudahan pembayaran online dan offline, diharapkan bisa melakukan observasi agar mendapatkan info dari fakta yang ada. Dan dengan penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih mengetahui perkembangan dompet digital di era saat ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.